Adrian Kaisar, IMJ. Silahkan, adakah Adrian di meeting ini? Ada ya? Ini Butika bukakan, siap. Dan karena kamu bersedia ya presentasi ya Mas Adrian? Insya Allah siap. Iya, Mas Adrian langsung dapat tambahan 5 poin karena siap presentasi, jadi nilai minimalnya 90, belum dikoreksi, udah dapat nilai minimal 90. Adrian Kaisar. Oke Mas Adrian, silakan dibacakan mulai dari ini, nanti Butika scrollkan, kamu yang bacakan ya. Baik Miss. Ya. Mulai dari mana ya Miss? Gimana? Mulai dari yang mana ya? Mulai dari judul. Dari judul ini yang kamu bisa lihat lewat layar, karena ini Miss juga bantu, ini Miss udah menunjukkan ke teman-teman hasil pekerjaan kamu. Baik Miss, terima kasih. Ya, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Mas Adrian. Baik Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Cesar, Indra Megantara Jaya, absen 4. Ingin mempresentasikan laporan hasil praktikum biologi. Pengamatan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Dengan tujuan pengamatan, mengamati pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. Cara kerjanya ialah memberi label A, B, dan C pada gelas. Kemudian masing-masing dasar gelas diisi dengan potongan kapas. Setelah itu, siram masing-masing dengan 10 ml air. Tabur 5 biji kacang hijau ke masing-masing gelas. Bungkus rapat gelas A dengan aluminium foil. Selanjutnya, bungkus permukaan atas gelas B dengan aluminium foil. Letakkan ketiga gelas tersebut dengan sumber cahaya, misalnya di teras rumah atau di samping jendela. Lalu amati dan ukur pertumbuhannya selama 5 hari, setelah itu laporkan hasilnya. Menurut hasil pengamatan saya, gelas A, B, dan C pada hari pertama ialah untuk gelas A sendiri cm, dan untuk hari kedua pada gelas A adalah 2,1 cm, untuk gelas B 1 cm, dan gelas C 0,3 cm. Hari ketiga ialah gelas A 3 cm, gelas B 2,7 cm. Untuk gambar praktek, dapat gambar perlakuan gelas A, B, dan C. Yang gelas A tertutup semuanya oleh aluminium foil, gelas B hanya atas gelas yang tertutup aluminium foil, dan gelas C terbuka semuanya. Oke. Gelas A, gelas B, gelas C ya. Kajian pustakanya dari http e-journal.litbang.pertanian.go.id dengan judul Respon Tanaman Kedelai Terhadap Lingkungan. Oke, kesimpulannya? Kesimpulan yang diambil adalah berkurangnya intensitas cahaya matahari menyebabkan tanaman tumbuh lebih tinggi, ruas antar buku lebih panjang, jumlah daun dan jumlah polong lebih sedikit, dan ukuran biji semakin kecil. Respon kedelai terhadap perubahan suhu tergantung pada fase pertumbuhan. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, sama-sama. Sekali lagi Butika minta maaf barusan karena ada telepon dari wali yang mohon izin karena tidak bisa mengikuti, Zoom-nya sedang vaksin ya. Jadi Butika mohon izin. Terima kasih Adrian sudah menyampaikan hasil dari praktikumnya, dan kita akan satu lagi ya. Ini tadi Adrian dari hasilnya berarti menemukan bahwa ada perbedaan antara A, B, C ya. Dan di sini tampak yang paling cepat pertumbuhannya justru yang gelas A ya. Yuk, kita akan pilih satu orang lagi perempuan, yaitu atas nama Dina Sabrina Hoirunisa. Ada? Ada Dina? Halo, ada? Sabrina, ada. Mau menerima tantangan atau mau melepas tantangan? Boleh, Bu. Siap. Nilai minimal 90 ya, Dina ya. Karena sudah menerima tantangan pada siang hari ini. Silahkan, ini Ibu bukakan.
Kita tunggu sebentar karena biasanya sambil Google Meeting jadi. Oke. Yuk Mbak dibacakan, memperkenalkan diri terlebih dahulu sama seperti Adrian tadi ya. Nanti cara kerjanya di skip aja nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Dina Sabrina Khairunisa, absen nomor 13. Sikan praktek mandiri metode ilmiah dengan judul pengamatan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Oke. Tujuan pengamatan? Mengamati pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. Oke. Hasil pengamatannya silahkan. Hasil pengamatan, gelas A pada hari pertama tumbuh tunas, gelas B hari pertama tumbuh tunas, gelas C pada hari pertama tumbuh tunas, gelas A pada hari kedua tumbuh tunas, gelas B pada hari kedua tumbuh tunas, gelas C pada hari kedua tumbuh tunas, gelas A pada hari ketiga 8 cm, 9 cm, 8 cm, 8,5 cm, dan baru tumbuh tunas. Gelas B pada hari ketiga 7 cm, 6 cm, 5 cm, 7,5 cm, dan 6 cm. Gelas C pada hari ketiga 4 cm, 1 cm, baru tumbuh tunas, dan tumbuh tunas. Gelas A pada hari keempat 9 cm, 9,5 cm, 10,5 cm, 10 cm, dan baru tumbuh tunas. Gelas B pada hari keempat 8 cm, 7,5 cm, 6 cm, 8 cm, 15 cm, 11 cm, 10,5 cm, 9 cm. Pada gelas C dari kelima 7 cm, 2,5 cm, 7,5 cm, 1 cm. Dan tumbuh tunas. Sebentar, ini ada yang gabung ya. Kita izinkan dulu. Ya, lanjut. Sekarang di gambarnya ini ya. A, B, C ya. Pakainya botol aqua ya. Iya. Oke. Ini gambarnya, kajian pustakanya. Silakan dibacakan. Pertumbuhan dan perkembangan di tempat yang terkena cahaya dan tidak terkena cahaya dalam kurung gelap. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Apabila ditanam di tempat gelap, maka tanaman kecambah akan tumbuh lebih panjang daripada normalnya. Peristiwa itu terjadi karena pengaruh hormon, terutama pada hormon auxin. Fungsi utama hormon auksin adalah sebagai pengatur pembesaran sel dan memacu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung. Hormon auksin ini sangat pekat terhadap cahaya matahari. Bila terkena cahaya matahari, hormon ini akan terurai dan rusak. Pada keadaan yang gelap, hormon auksin ini tidak terurai sehingga akan terus memacu pemanjangan batang. Akibat batang tanaman akan lebih panjang jika di tempat yang gelap. Tetapi dengan kondisi fisik tanaman yang kurang sehat, akar yang banyak dan lebat, batang terlihat kurus tidak sehat. Warna batang dan daun pucat serta kekurangan klorofil sehingga daun berwarna kuning. Peristiwa ini disebut etiolasi. Jika ditanam di tempat terang, maka kacambah akan tumbuh lebih pendek daripada yang ditanam di tempat gelap. Peristiwa itu juga terjadi karena pengaruh feed hormon.
terutama hormon auksin. Seperti yang telah dijelaskan di atas, hormon auksin, hormon Hormon auksin ini akan terurai dan rusak sehingga Seperti yang laju pertumbuhan tinggi tanaman tidak terlalu cepat. Akibat batang tanaman akan lebih pendek, tetapi dengan kondisi tanaman yang sehat, subur, batang terlihat gemuk, daun terlihat segar dan berwarna hijau serta memiliki cukup klorofil. Kesimpulannya, dari hasil penelitian pengaruh faktor cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau, dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuh membutuhkan cahaya, namun sedikitnya cahaya yang dibutuhkan tiap tumbuhan berbeda-beda. Begitu pula dengan tumbuhan kacang hijau. Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap dan terang akan mempunyai perbedaan. Biji kacang hijau yang terkena cahaya matahari secara langsung dalam kurung terang, pertumbuhan lebih lambat, daunnya lebar dan tebal, berwarna hijau, batang tegak dan kokoh. Sedangkan biji kacang hijau yang tidak terkena cahaya matahari atau gelap, pertumbuhannya lebih cepat, tinggi, etiolasi dan daun tipis, berwarna pucat, batang melengkung, tidak kokoh. Hal ini terjadi karena cahaya memperlambat atau menghambat kerja hormon auksin dalam pertumbuhan meninggi dalam kurung primer, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang telah dibuat sebelumnya telah benar. Terima kasih, sekian dari saya. Oke, ini hasil dari Mbak Dina ya. Jadi kalau di sini ini ada pertumbuhan sampai 16 cm, di sini 10,5, di sini paling tinggi 7,5 untuk yang C. Sebenarnya sama, ini yang paling subur adalah yang A. Iya, oke, kita balik lagi ke sini dulu. Nah, ada nggak yang hasilnya berbeda? Ada nggak yang hasilnya ABC-nya nggak sama kayak tadi? Kalau tadi kan dua presentatornya, Adrian sama Dina itu, yang paling tinggi pertumbuhannya adalah yang A, sedangkan yang paling sedikit adalah yang C. Ada nggak yang kemudian terbalik atau berbeda? Atau semuanya sama? Sama, Bu. Oke, makasih Aisyah. Semuanya sama ya hasilnya ya. Berarti nanti kita bisa sama-sama menggeneralisasi kalau hasil pengamatan kalian, hasil praktikum mandiri kalian adalah di bagian yang A itu jauh lebih cepat tumbuhnya dibandingkan di bagian yang C, alias yang ditutupin ya. Dan tadi penjelasan dari Mbak Dina sudah cukup lengkap. Mari kita review apakah kemudian cara mengerjakannya, cara memahaminya, kalian semuanya ya, tidak hanya untuk Mas Adrian sama Mbak Dina, sudah betul atau belum gitu ya. Mohon izin share screen ini. Oke. Udah kelihatan ya? Jadi, sudah kelihatan atau belum? Sudah, Miss. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita nggak butuh waktu lama untuk bisa memainkan, karena ketika lihat kalau kelas ini tadi yang mengumpulkan sudah cukup banyak, alhamdulillah ya. Kita akan mereview bersama praktikum yang sudah kalian lakukan tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan biji kacang hijau ya. Jadi kemarin itu Misis sengaja membuat LK-nya itu adalah LK yang mungkin kalau kamu yang sudah menonton metode pembelajaran, metode ilmiah yang Misis buatkan di YouTube, yang Misis catatkan di blog, itu adalah belum selengkap dengan materi yang Miss berikan di blog dan di YouTube.
ada yang namanya rumusan masalah yang sebetulnya harus kamu munculkan ketika kamu membuat laporan praktikum ya, laporan pengamatan. Jadi sebelum ketujuan pengamatan, kamu perlu mencantumkan yang namanya rumusan masalah. Kenapa? Supaya kamu tahu arah dari pengamatan itu atau penelitian itu kemana gitu ya, fokusnya itu kemana. Dan untuk penelitian yang kemarin atau pengamatan yang kemarin, kita punya rumusan masalah apakah cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Pertanyaan ini kemudian dipertegas ketika di tujuan disampaikan bahwa tujuannya adalah mengamati pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Gitu. Nah, kalau rumusan masalahnya sudah jadi, kamu harus pula memahami apa itu yang namanya variabel penelitian, dan ini sudah Miss berikan juga materinya di link-link yang sudah Miss berikan minggu lalu. Kalau untuk rumusan masalah kali ini, yaitu apakah cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan biji kacang hijau, itu pastinya di setiap rumusan masalah minimal akan muncul 2 variabel penelitian yang di sini sudah Miss beri warna merah, ada cahaya matahari dan pertumbuhan biji kacang hijau. Variabel ini adalah fokus dari pengamatan atau penelitian kita, berasal dari objek penelitian dan juga berasal dari perlakuan dalam penelitian. Maksudnya apa? Jadi kalau kita punya penelitian, kalau kita punya pengamatan, pasti ada objeknya. Apa sih yang diamati? Kalau di pengamatan kita ini yang kita amati adalah kacang hijaunya. Ya, biji kacang hijau. Apanya di biji kacang hijau yang diamati? Oh, pertumbuhannya. Pertumbuhan biji kacang hijau. Itu adalah variabel yang kemudian berasal dari objek penelitian. Oke, yang diamati itu pertumbuhan biji kacang hijau. Dari apa? Dari pengaruh apa? Oh, dari pengaruh cahaya matahari. Berarti nanti cahaya matahari inilah sebagai variabel perlakuan yang kita cari tahu pengaruhnya. Miss ulang sekali lagi. Dalam rumusan masalah itu nanti kita menemukan minimal ada 2 variabel penelitian. Yaitu yang pertama di sini adalah cahaya matahari sebagai variabel yang diteliti pengaruhnya, dan yang kedua adalah pertumbuhan biji kacang hijau atau reaksi dari pengaruh variabel yang pertama. Jadi ini yang diukur, pertumbuhan biji kacang hijau ini yang diukur. Oke, sampai di sini Mrs. akan melanjutkan lagi, tetapi Miss tanya dulu nih. Yang minggu lalu sudah nonton semua videonya, masih inget nggak ada apa saja variabel dalam penelitian? Tadi kan Miss sengaja nih belum nyebutin cahaya matahari itu variabel apa, pertumbuhan biji kacang hijau itu apa. Coba yang tahu, yang ingat silahkan sebutkan nama dan nomor absen, baru menjawab. Apa saja variabel dalam penelitian? Yuk, dan nyalain mic siapa tuh? Sebutin nama sama nomor absen. Dari kelas absen 9. Jadi variabel penelitian dibagi menjadi 3, ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas itu adalah variasi objek yang diteliti pengaruhnya, seperti jenis pupuk. Kalau misalkan yang di laporan tadi adalah cahaya matahari. Lalu untuk variabel terikat, yaitu variasi objek yang dipengaruhi atau sebagai respon perlakuan. Contohnya yaitu seperti panjang daun atau pertumbuhan kacang hijau yang seperti tadi. Lalu yang terakhir ada variabel kontrol, yaitu variasi objek yang harus disamakan pada setiap sampel untuk menjaga validitas hasil. Contohnya seperti media tanamnya atau intensitas penyiramannya. Seperti itu, Miss. Oke, siap. Terima kasih Anindita jawabannya. Luar biasa. Kurang lebihnya seperti itu, betul anak-anak, bahwa dalam penelitian itu ada 3 minimal yang harus kamu pahami, yaitu ada variabel terikat, variabel bebas, dan variabel terkontrol. Variabel terikat ini apa? Tadi sudah disampaikan oleh Nindita bahwa variabel terikat ini adalah variabel respon. Jadi yang kita ukur hasil dari perlakuan yang diberikan. Sedangkan variabel bebas ini adalah variasi objek yang merupakan variabel yang diteliti pengaruhnya. Jadi kalau di penelitian kita tadi variabel terikatnya adalah yang
Butika jadi malah ikutan lupa. Variabel terikatnya ini adalah pertumbuhan dari biji kacang hijau, sedangkan variabel bebasnya adalah cahaya matahari. Perlu juga ada variabel terkontrol betul untuk validitas dari hasil penelitiannya. Dan ada satu lagi, namanya variabel pengganggu. Ini yang akan membuat peneliti itu nanti bisa jadi ketika tidak mempertimbangkan variabel-variabel ini, hasil dari penelitiannya diragukan atau validitasnya jadi berkurang. Apa sih variabel pengganggu? Yuk kita pelajari lebih lanjut di slide berikutnya. Ini tadi sudah cukup dijelaskan. Nah, ini Mrs. ambil gambar dari laporannya Tias Rahma Saputri karena tadi malam baru ada 6 orang yang mengumpulkan untuk kelas ini dan Miss ambil salah satunya itu punyanya Tias, ini gambarnya. Variabel terkontrol tadi sudah disampaikan bahwa ini harus disamakan untuk semua sampel. Tadi disebutkan contohnya media tanam. Berarti untuk penelitian ini, Miss lanjut lagi langsung ya, karena tadi sudah cukup dijelas oleh Aning Gita dijelaskan. Semoga teman-teman juga bisa memahami. Jadi untuk penelitian ini berarti variabel yang harus disamakan atau harus sama antara A, B, C misalnya adalah kapas. Kapasnya harus sama jumlahnya, kapasnya harus sama jenisnya, air yang diberikan harus sama sumbernya, wadahnya juga harus sama. Kenapa? Ketika ini tidak dikontrol, maka kapas air wadah akan bisa mempengaruhi juga pertumbuhan. Akhirnya fokus ke cahayanya kurang. Padahal kita fokus penelitiannya adalah dirumuskan sudah hanya pengaruh di cahaya matahari. Sedangkan variabel bebasnya tadi adalah cahaya matahari. Diberi perlakuan untuk tahu pengaruhnya cahaya matahari dengan cara apa. Yang A ditutup rapat biar nggak dapat cahaya, yang B ditutup sebagian biar dapatnya juga cuma sedikit. Sedangkan yang C dibuka biar cahayanya masuknya banyak. Terus kemudian untuk variabel terikat ini adalah yang kita ukur. Apanya yang diukur? Dari biji kacang hijau, ini misalnya tulis biji kacang hijau, biji kedelai juga bisa. Yang diukur adalah pertumbuhannya. Yang diukur adalah pertumbuhannya, yaitu dengan mengukur tinggi tumbuhannya. Nah, inilah variabel-variabel yang harus betul-betul kamu pahami atau kamu mengerti ya anak-anak ya. Mbak Alisa, dikecilin suaranya. Ini lagi ngajar. Nah, apalagi yang perlu kalian ketahui? Ada nggak yang diantara kalian ini mengalami variabel pengganggu? Ada loh yang WA Butika loh. Ada kelas ini bukan ya? Kalau tadi kelas sebelah, itu waktu yang presentator kedua, itu menyampaikan, Butika tanya, kamu nabur 5, kok itu yang satu, yang C, itu kok cuma 1 tumbuhnya? Terus dia bilang, Bu, ini kena kucing gitu ya. Kena kucing, jadinya kucing itu termasuk variabel pengganggu. Ada juga yang WA Butika, ini nih, kena semut. Ini juga variabel pengganggu. Oh, berarti bisa masuk nih variabel pengganggunya itu hama. Jadi kita juga harus membuat, kalau ingin valid itu usahakan 3-tiganya aman dari hama. Misalnya, bisa nggak ada variabel pengganggu lain? Mungkin terjadi, makanya itu tergantung dari si penelitinya dan rancangan dari si eksperimennya. Sampai di sini cukup bisa memahami variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol sama variabel pengganggu. Anak-anak, ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, semoga tidak Nina Bobo karena suaranya Butika ya. Kita lanjut nih, walaupun sudah siang ya. Dan satu lagi yang tidak Mrs. Cantumkan itu adalah tentang hipotesa atau hipotesis. Nah, insya Allah kalau kamu sudah menonton, sudah membaca, itu sebetulnya alurnya setelah kamu punya rumusan masalah, kamu punya tujuan penelitian, kamu kemudian sudah melakukan satu hal, nanti ini yang kita bahas setelah ini, kamu bisa membuat hipotesa atau hipotesis. Apa sih hipotesa atau hipotesis ini? Ini merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang ada dan disusun berdasarkan informasi yang didapatkan di awal. Informasi yang didapatkan di awal ini yang kemudian harus kamu gali melalui sumber referensi yang tadi dilakukan baik oleh Mbak Dina Sabrina sudah mencantumkan. Cuma mungkin nanti kita akan bahas apa yang perlu ditambahi dan apa yang kemudian perlu digarisbawahi ketika mencari informasi tadi. Hipotesis sendiri itu ada 2 macam, ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Apa bedanya? Kalau hipotesis nol itu, hipotesisnya itu menerangkan bahwa variabel bebasnya tidak memengaruhi variabel terikat. Ingat,
Variabel bebas itu yang diteliti pengaruhnya, sedangkan variabel terikat ini adalah respon yang diukur. Sedangkan hipotesis alternatif berarti variabel bebasnya mempengaruhi variabel terikat. Miss ulang satu kali lagi, bahwa kalau di variabel bebas inilah yang kemudian diteliti pengaruhnya. Variabel terikat yang diukur, respon yang diukur. H0 atau hipotesis 0 berarti tidak mempengaruhi, hipotesis alternatifnya berarti mempengaruhi. Hipotesis sendiri merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang ada dan bisa kamu buat, bisa kamu susun kalau kamu sudah melakukan. Ini dia, kajian pustaka ya, kamu perlu mencari referensi atau pustaka. Tidak bisa kita langsung bicara begini begitu, alasannya kenapa? Kita bukan ahli, kita adalah orang awam, bukan peneliti yang punya trust atau dipercaya oleh publik, sehingga kita butuh yang namanya referensi atau pustaka. Dari mana referensi atau pustaka itu? Kita bisa ambil dari buku, bisa ambil dari jurnal, tapi ini tadi perlu digarisbawahi untuk semuanya, bahwa ketika kamu mengambil referensi baik dari buku maupun dari jurnal atau dari artikel, dan ini harus yang dapat dipertanggungjawabkan ya sumbernya, itu nggak boleh copy paste ya, tapi silahkan ditulis ulang, catat hal-hal yang penting saja dan ditulis ulang dengan bahasanya sendiri. Tapi bukan bahasa non formal, tentunya bahasa formal. Jangan lupa juga untuk mencatat sumber dari untuk daftar pustaka, sumber dari kajian pustakanya untuk membuat daftar pustaka. Daftar pustaka ini ya, maaf ya, ini ngerjainnya malam-malam jadi banyak yang typo. Apa yang dicatat untuk daftar pustaka? Ada judul buku, penulisnya siapa, penerbitnya mana, tahun terbitnya berapa, kota terbitnya di mana. Terus jika sumber dari artikel, kamu perlu menuliskan judul artikelnya dan juga alamat aksesnya. Bahkan kamu perlu mencantumkan tanggal dan jam akses. Kenapa? Yang namanya artikel di internet itu bisa direvisi. Kalau kamu kemudian tidak mencantumkan tanggal dan jam akses, maka ketika apa yang kamu sampaikan disinkronkan, dikonfirmasi, diverifikasi dengan alamat aksesnya kok sudah tidak sama, kamu bisa membela diri atau bisa memiliki bukti bahwa dengan tanggal dan jam akses ini memang masih mendapatkan artikel dengan muatan yang seperti kamu tampilkan. Sedangkan ketika nanti jamnya sudah berbeda, isi kontennya berbeda, itu adalah kemungkinan karena ada edisi terbaru atau ada revisinya. Untuk kajian pustaka sudah cukup jelas, ya. Jadi ini sebetulnya isinya kotak yang kedua. Materi-materi, teori-teori yang mendukung akan kamu bisa membuat hipotesa. Nah, berdasarkan kajian pustaka ini, contohnya Bu Tika buatkan untuk penelitian ini Bu Tika ambil dari ruangguru.com, kemudian harinya ditulis, tanggalnya ditulis, jamnya ditulisnya tadi pagi, ini Bu Tika buatnya. Faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu terdiri dari faktor eksternal dan internal dan bla 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 bla. Tulis semuanya ya. Tulis semuanya yang berhubungan, tapi ya bukan yang tidak berhubungan dengan penelitian kita atau pengamatan kita. Kalau sudah nulis, sudah baca, kita punya basic informasi, kita bisa melakukan hipotesis bahwa hipotesisnya adalah cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Tapi ini barulah jawaban sementara. Jawaban sementara harus diuji melalui eksperimen. Eksperimen ini nanti kemudian akan membuat kamu mendapatkan data. Catat datanya. Lewat apa? Tabel pengamatan. Data itu sendiri bisa berupa data kualitatif atau data kuantitatif. Kualitatif kalau wujudnya berupa deskripsi, kalau kuantitatif wujudnya berupa angka. Tadi yang ditunjukkan oleh Mas Adrian itu yang kuantitatif, sedangkan yang ditunjukkan oleh Mbak Dina Sabrina ini double ya. Ada kualitatifnya, ada kuantitatifnya. Kapan sih pakai kuantitatif, kapan pakai kualitatif? Saran Bu Tika ketika sesuatu itu adalah variabel bebasnya, variabel terikatnya itu jelas, maka akan sangat baik apabila menggunakan data kuantitatif. Kenapa? Sesuatu yang ada alat ukurnya, sesuatu yang ada satuan ukurnya itu akan lebih bisa dipercaya validitasnya karena sudut pandangnya sama. Beda dengan data kualitatif.
orang bisa punya persepsinya masing-masing. Sehingga silahkan kalau untuk penelitian kita, ini contohnya punyanya Mas Rafif Lutfi nih. Ini yang namanya data kualitatif. Anggapan orang sudah mulai tumbuh daun muda dengan misalnya ini 3 yang A sama yang B sehingga akan sulit dibedakan. Bukan berarti salah, bukan berarti salah, tetapi akan lebih mudah dipahami ketika menggunakan yang sudah tertulis angkanya, karena kebetulan untuk variabel terikatnya tadi adalah variabel terikatnya pertumbuhan biji kacang hijau, jadi bisa diukur. Nah, ini bukti ambil dari punyanya Anindita, karena tadi malam yang Miss cek itu dari 6 orang, yang punyanya Andita itu yang cukup lengkap ya. Ini data kuantitatifnya, kemudian di situ juga setelah itu jangan lupa dianalisis. Jadi kamu nggak cuma menyajikan kajian teori saja. Kajian teori sama analisis itu beda. Analisis itu munculnya setelah data. Jadi ada data dulu, kemudian barulah kamu membuat analisanya. Ini loh hasil dari aku baca referensi tuh kayak gini, ternyata ketika aku praktekkan seperti ini, maka jadinya seperti ini. Nah ini silahkan kamu bisa sambil baca, ini adalah analisis dari Mbak Anindita ini. Nah setelah analisis, apa yang dilakukan kemudian? Nih, di sini Mbak Andita analisisnya kayak apa sih teman-teman ini? Dari hasil penelitian yang dilakukan pada pertumbuhan kacang hijau, di mana yang ditutupi aluminium foil secara rapat paling cepat pertumbuhannya. Ditutupi aluminium foil hanya permukaannya saja tercepat kedua, dan yang paling lambat adalah pertumbuhannya yang tidak ditutupi aluminium foil. Maka dapat dikatakan intensitas cahaya mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau. Mengapa? Justru kacang hijau yang berada di tempat gelap bertumbuh cepat dibandingkan terkena cahaya. Jadi kamu nggak berhenti menuliskan hanya sampai di data tok. Ada pembahasan di situ. Kok bisa kayak gitu? Dari mana? Nah, di sini Mbak Andita sudah menyampaikan hal ini dikarenakan faktor hormon yang ada pada tumbuhan, yaitu hormon auksin. Tadi juga disampaikan sama Mbak Dina, sama juga nih, hormon auksin adalah hormon yang mengatur pembesaran dan pemanjangan sel tunas atau perkecambahan. Jika terkena cahaya, hormon auksin menjadi tidak aktif dan menghambat pertumbuhan suatu tanaman. Lalu, mengapa kacang hijau yang terkena cahaya matahari justru bengkok ke arah matahari? Karena hormon auksin yang berkumpul pada bagian tanaman yang tidak terkena cahaya matahari, sehingga bagian tersebut tumbuh lebih cepat ya. Jadi dia lebih panjang daripada yang terkena cahaya matahari. Otomatis terjadi ketimpangan dan akan menyebabkan bagian tumbuhan menjadi bengkok. Walau kacang hijau yang berada di tempat gelap lebih cepat tumbuh, tetapi kacang hijau tersebut memiliki kondisi tekstur batang yang lemah dan cenderung pucat, kekuningan. Keadaan ini terjadi karena tidak terdapat cahaya sehingga hormon auksin memaksimalkan fungsi dan memanjangkan sel tumbuhan. Dan ini tadi untuk bagian yang bawah itu dijelaskan lebih lengkap oleh Mbak Dina, di mana Mbak Dina menyebutkan adanya peristiwa etiolasi ya, jadi si tanaman ini mungkin akan tumbuh panjang, tumbuh cepat, tetapi dia mengalami fase kuning karena dia kekurangan cahaya matahari. Seperti itu di bagian analisa. Kalau sudah seperti ini, kamu harus benar-benar bisa ngebedain mana saatnya kamu mengkaji dari pustaka, mana kemudian kamu menganalisis. Jadi beda. Pembahasan itu bukan berarti kamu jiplek mindah copy paste dari kajian pustaka, bukan, tapi kamu olah, kamu pakai berdasarkan penelitian yang saya lakukan, data-data yang saya dapatkan, baru kamu hubungkan dengan kajian pustakanya. Dan setelah itu kamu baru bisa berkesimpulan. Ini juga Butika ambil kesimpulannya Mbak Anindita. Dan kesimpulan itu adalah kesimpulan yang menegaskan apakah hipotesisnya diterima atau tidak. Kalau hipotesisnya diterima berarti sampaikan bahwa menurut percobaan di atas dapat disimpulkan intensitas cahaya mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau. Berarti hipotesis alternatifnya diterima. Dan ini boleh diberi penjelasan. Sekalipun tidak diberi penjelasan pun sudah cukup sebetulnya dengan menjawab dari rumusan masalahnya atau menegaskan hipotesanya diterima atau ditolak. Itu di bagian kesimpulan. Nah, kita sudah bahas panjang lebar dari depan sampai belakang. Tugas kamu yang berikutnya adalah bahwa kamu selama 2 minggu ke depan Ibu beri waktu untuk menyusun ulang laporan pengamatan dengan format yang lebih lengkap. Ada judul pengamatan, ada latar belakang, ada rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, alat bahan, langkah kerja,
data pengamatan, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, dan lampiran. Dan ini semuanya silahkan masing-masing, nggak ada LK-nya. Jadi Mrs. mau lihat seberapa jauh kamu akan menjangkau misi ini gitu ya. Terus kemudian yang kemarin dikumpulin nggak Miss, tetap dikumpulin. Kenapa? Itu nanti akan jadi nilai 1. Sedangkan tugas yang 2 minggu ke depan ini jadi nilai 2. Nanti baru dirata untuk menjadi nilai keterampilan untuk KD 3.1. Dan tadi atas nama Adrian sama Dina itu sudah dapat nilai minimal 90 plus tadi Anindita juga dapat tambahan poin 5 untuk keaktifannya. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Silahkan. Sebelum Ibu lanjutkan ke slide berikutnya. Permisi Miss, izin bertanya. Ya, silahkan sebutkan nama sama nomor absen. Saya Adrian Cesar, absen 04. Oke, siap. Silahkan. Untuk merevisi laporan hasil pengamatannya itu tetap pakai yang sama itu nggak apa-apa ya, Miss? Formatnya sama yang sebelumnya. Yang Miss share pakai LK itu nggak apa-apa, yang penting dilengkapi. Jadi kalau kemarin kan Mrs. itu memang sengaja membuat itu jadi versi tidak lengkap. Jadi tidak ada latar belakang, tidak ada hipotesa, terus kemudian kajian pustaka masih Miss taruh di bawah data tabel ya. Sebetulnya ketika kamu membuat langkah kerja itu baiknya memang dilengkapi dengan tabel, tapi tabelnya belum diisi. Nanti diisi setelah kamu memunculkan hasil pengamatan, nanti tabelnya masuk di hasil pengamatan. Kamu boleh menggunakan itu, tapi silahkan dilengkapi lagi, daftar pustakanya juga diisi. Terus kajian pustaka itu jangan cuma selembar, maksudnya jangan cuma satu artikel aja. Kamu mungkin minimal ada 3 sumber untuk mendukung dari laporan yang kamu buat. Insya Allah kalau kamu ini sungguh-sungguh, yang namanya laporan itu ya akan kepake terus dari SMA sampai nanti kamu kuliah. Kalau kamu sudah membiasakan diri menjadi siswa-siswa yang taat ke prosedur penulisan ilmiah, nanti kamu akan terbiasa ketika kamu mengerjakan tugas-tugas dari sekolah pelajaran lain juga bahkan nanti sampai kuliah. Jadi mulai latihan kalau bikin laporan, kan besok kan ini kamu boleh pakai LK boleh enggak ya, silahkan diatur rata kanan rata kirinya. Kalau misalnya pakai Google Doc itu kan kadang-kadang di aplikasi di perangkat satu sama perangkat lainnya itu akhirnya jadi pecah, rusak gitu ya. Kamu boleh kemudian buat jadi PDF, nggak masalah gitu ya. Untuk membuat jadi dia kekunci itu settingannya. Jangan biasakan pakai rata kiri karena sering kali kelihatan jadinya kalau copy paste. Gunakan Justify, jadi dibuat rata kanan kiri sudah rapi. Terus gunakan juga minimal spasinya 1,5, jangan pakai 1 supaya nanti jaraknya bagus. Kalau kemarin kita memang baru latihan, jadi Mrs. sedang menerapkan try and learn. Kalian mencoba dan kemudian belajar supaya bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Miss nggak pingin lagi kamu menyebutkannya try and error, udah nyoba salah lagi, no ya, try and learn. Coba belajar, habis itu bagus. Seperti itu, Adrian. Ini boleh pakai itu, boleh. Yang penting dilengkapi. Nanti hari ini yang kita bahas bareng-bareng ini akan Miss upload lagi di YouTube supaya kamu bisa putar ulang. Miss juga akan upload dari kelas sebelah. Jadi kalau misalnya kamu ingin dapat tambahan insight dari kelas-kelas sebelah, kamu juga bisa nonton. Karena Miss akan mungkin potong kali tadi kayak bagian-bagian pas anaknya Miss datang gitu ya, itu akan dipotong. Tapi kalau konten aslinya, penjelasan teman kamu, penjelasan Miss itu nggak akan Miss potong. Akan Miss gelundungin aja ke YouTube-nya Mrs. gitu. Ada lagi yang mau tanya? Sudah cukup jelas latar belakang dan lain-lain. Sudah Miss, baik, Ya, terima kasih. sama-sama. Yang lain gimana? Ini diam berarti paham atau diam berarti terpesona melihat gurunya? Hati-hati ya, saya itu hipnoterapi. Kamu jangan terlalu fokus melihat wajah saya, nanti kamu terngiang-ngiang dengan saya terus. Yes. Atau ini ada yang sudah termimpi-mimpi? Karena sudah jam 1:08. Dan setelah ini kamu nanti ada penilaian harian.
yang sudah Mrs. upload tadi pagi jam 4 gitu, karena kebetulan tadi pagi sekalian Miss upload biar nggak lupa, karena kadang-kadang suka, karena jam hari ini hari Kamis tuh Mrs. 10 jam pelajaran, itu kadang-kadang suka lupa naruh linknya, makanya biasanya kalau udah selesai langsung Mrs. upload. Dan itu nanti penilaian harian, Miss itu ulangan bukan, belum, akhir KD-nya masih 2 minggu lagi, jadi nanti itu penilaian harian, temanya cuma tentang metode ilmiah gitu ya. Missis kasih waktu kamu 2 hari. Jadi kalau misalnya, aduh Miss, aku pingin baca lagi, aku masih pingin nonton videonya dulu lagi, bisa sekali kamu mengerjakannya hari Jumat atau hari Sabtu, tapi Sabtunya jangan malam-malam ya, karena takutnya udah ketutup. Miss kasih waktu 2 hari untuk mengerjakan penilaian harian. Ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada yang mau tanya, Missis mau kasih 1 latihan. Coba. Yuk. Siapa bisa open mic? Silahkan tentukan mana variabel bebas dan mana variabel terikat pada pertanyaan yang tampil di layar. Saya, Miss. Oke, nama? Anindita. Oke, Anin, siap. Ya, Anin. Variabel bebas mana? Pupuk berpengaruh terhadap jumlah daun pohon rambutan. Maka variabel bebasnya yaitu jenis pupuk, karena kan jenis pupuk dapat mengaruhi dari variabel terikatnya yaitu jumlah daun pohon rambutannya. Untuk mungkin variabel kontrolnya misalkan jenis intensitas penyiramannya juga. Betul. Iya, bagus. Jadi ada variabel kontrolnya, intensitas penyiraman, apalagi rambutannya harus sama nggak? Boleh nggak rapiah sama aceh jadi satu? Sama jenis rambutan ya. Nah, jenis rambutan. Terus artinya apa? Makasih Anin Dita ya. Ini Miss catat dulu namanya. Sama-sama, Bu. Artinya apa? Ketika kita melakukan satu penelitian, itu sedang melatih kepekaan kita. Miss bangga loh, kelas ini luar biasa. Miss berharap ya, 13 siswa yang belum ngumpulin itu cuma karena bingung nyusunnya aja, tetapi sudah melakukan penelitian ini, sudah melakukan pengamatan ini. Ini biasanya praktikumnya kelompok dan kamu ngelakuinnya sendirian. 2 thumbs up for you. Keren. Dan kamu bisa kan? Ternyata kamu bisa loh. Artinya apa? Berproses aja, tunjukin kamu berproses. Berproses. Jadi insya Allah nanti dipermudah sama Allah. Karena apa? Belajar itu kan ibadah. Memang godaannya banyak. Kenapa? Yang namanya juga ibadah. Kalau ibadah kan berarti syaitan kepinginnya kamu nggak ibadah. Akhirnya sama syaitan ditiup, biar ngantuk. Ditiup biar lapar gitu ya. Ditiup biar tahu-tahu ada seseorang yang WA terus fokusnya hilang gitu. Jadi tetap semangat. Yang hari ini belum dapat nilai minimal 85 karena belum ngumpulin, yang hari ini belum dapat nilai minimal 90 karena belum presentasi, insya Allah nanti Miss akan coba untuk rata kok, nggak terus orang-orang yang sama terus gitu ya. Terima kasih juga untuk Adrian sama Anindita, luar biasa, kalian hari ini aktif sekali, semoga teman-teman yang lain ikut termotivasi untuk bisa aktif juga. Karena apa? Miss sudah pernah sampaikan di kelas MIPA 2 kayaknya, karena lupa waktu ke kelas kalian. Salah satu cara tercepat mendapatkan nilai bagus dalam semua pelajaran adalah membuat guru pelajaran sadar kamu ada di kelas itu. Jangan sampai kamu naik kelas, guru mapelnya nggak sadar kamu di situ. Kenapa kok bisa nggak sadar? Karena kamu tidak pernah muncul, karena kamu tidak pernah bersuara, padahal kamu ada. Ya kan, ada kan ini orangnya. Kalau misalnya kamu beneran ada, tunjukkan. This is me. Halo Miss, aku Dina, aku Adrian, aku Aisyah, aku Radit, aku Hilmi. Ulang lagi. Oh, jadinya terngiang. Oh, kamu ini ya. Kadang-kadang tuh ya kalau jadi guru itu ketemu sama satu siswa, terus siswa alumnus terus bilang, Miss, Bu, saya ini loh alumnus SMA 1, oh iya ya, tahun berapa gitu kan, tahun 2015, oh angkatannya Mas ini ya, nah itu, gunakan potensi dikenal oleh guru, karena itu adalah privilege yang luar biasa, ya, tidak hanya untuk yang akademiknya bagus, untuk yang merasa akademiknya masih kurang, justru kamu makinlah membuat guru mengenal kamu. Sehingga insya Allah nanti akan jadi lebih mudah komunikasi, lebih nyaman, dan nanti frekuensinya juga bisa sama, akhirnya ada connect. Kenapa harus butuh connect kalau belajar? Oke, sedikit nih, kita sampai nanti insya Allah 13 lebih 20.
Sedikit tambahan untuk 10 MIPA 4 karena kalian perwaliannya mistika ya. Perwaliannya mistika. Belajar itu ada kartu tolnya. Kenapa Miss bilang kartu tol? Ada orang belajar itu jalan pelan-pelan, ada orang belajar itu ngesot, ada orang belajar itu merayap, ada yang lari sprint, ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor, ada yang pakai sepeda. Jalannya pun macam-macam, ada yang banyak tanggulnya, ada yang lurus, ada yang belok-belok. Nah, kalau kamu misalnya dapat akses tol, karena kamu punya kartu tol, apa sih kartu tolnya ketika kamu belajar? Satu aja kartu tolnya. Suka. Apapun pelajarannya, belajarlah untuk menyukai pelajaran itu. Jangan sekali-kali kamu kemudian terucap ya, baik di hati ataupun di mulut, kamu nggak suka. Why? Karena kamu langsung kehilangan kartu tol itu. Ketika kamu kehilangan kartu tol itu, maka kamu akan menemukan 1000 alasan untuk menjauh. Tapi kalau kamu punya satu kartu tol tadi, punya kata suka, kamu punya 1000 alasan untuk mendekat dan untuk bersemangat. Dan kata suka tadi, guru yang ngajar itu akan merasakan, meskipun kamu nggak perlu ngomong gitu ya, getaran kesukaan kamu itu akan connect sama si gurunya. Akhirnya apa? Chemistry-nya jadi. Karena chemistry-nya jadi, transfer ilmunya berhasil. Yang selama ini repot adalah ketika gurunya suka sama muridnya, semangat sama muridnya enggak. Akhirnya apa? Ini satunya ke sana, satunya ke sana. Kamu dikasih banyak ini, tapi ke sana nggak kebablas, kamunya ke sana nyarinya. Ya, jadi latihan suka. Jangan membiasakan untuk menaruh kebencian, menaruh ketidaksukaan dalam hati kamu. Rugi. Jadi bikin sakit sendiri sel-sel tubuhnya. Jadi silahkan bismillahirrahmanirrahim. Semoga di 10 MIPA 4 semua siswa terbuka sama semua guru. Semua guru itu unik, sama seperti kamu semua siswa itu juga unik. Pasti punya ciri khas masing-masing. Ada guru yang mungkin menurut kamu, aduh alhamdulillah kata-katanya banyak gitu ya. Udah ngomel-ngomel dulu sebelum pelajaran. Atau ada juga guru yang, aduh ini guru kok diem banget, tahu-tahu nagih tugas. Ada guru yang harus berangkat muncul on cam, ada. Macam-macam gurunya, silahkan dipelajari. Buat kamu suka sama pelajarannya, buat kamu suka sama gurunya, buat guru itu mengenal kamu, klik deh nanti. Belajar apa aja nyaman, belajar apa aja nyambung. Jadi ada nih orang yang pinter, tapi pinter satu pelajaran doang, ada. Tapi ada juga orang yang serba bisa. Pelajaran apa aja bisa aja, nggak harus pinter tapi bisa. Ya, syaratnya satu tadi, suka. Punyain kartu tolnya biar belajarnya lancar.